Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kabar semuanya? Tentu baik-baik ya. Sekalipun keadaan tidak baik, percayalah bahwa semua akan baik-baik saja karena janji firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Ketika kamu dicobai, Allah setia. Dia akan memberikan kekuatan kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana masalah dapat mendatangkan kebaikan. Sama-sama kita katakan, masalah dapat mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, rasa sakit terkadang melindungi kita dari sesuatu yang lebih buruk. Mungkin kita sedang menghadapi masalah, tetapi sebenarnya masalah itu mencegah kita dari hal-hal yang lebih besar, dari masalah yang lebih besar. Mungkin kita tidak mendapatkan pekerjaan yang kita mau. Kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Kadang kita melewatkan kesempatan, bahkan mungkin kita tidak diterima suatu tempat yang kita inginkan, tetapi bisa sebenarnya Tuhan sedang melindungi kita dari situasi yang berbahaya. Saudara, terkadang masalah adalah berkat tersembunyi. Saya bacakan sebuah kesaksian dari Rick Warren. Dia bilang begini. Bertahun-tahun yang lalu, teman saya diminta oleh atasannya untuk melakukan sesuatu yang tidak etis. Dia menolaknya karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menolak melakukan sesuatu yang tidak etis itu karena imannya kepada Tuhan Yesus. Namun, akibatnya dia dipecat dan kehilangan pekerjaan, bahkan gajinya pun, pensiunnya pun dicabut. Sebulan kemudian, VCC atau semacam Komisi Pemberantasan Korupsi ya kalau di Indonesia menuntut perusahaan tersebut dan banyak orang di penjara. Temannya itu akhirnya bersyukur karena dia telah dipecat. Pemecatan itu menyelamatkan dia dari hal yang lebih buruk. Pemecatan itu membuat dia tidak mendekam di hotel Prodeo. Pemecatan itu membuat teman Rick Warren itu tidak berpindah dari rumahnya dan harus mendekam di dalam sel tahanan atau penjara yang dingin. Atau kadang-kadang kepanasan juga karena tentu tidak senyaman di rumah pribadi yang ada kipas angin atau AC dengan bed cover dan juga makanan-makanan yang enak. Saudara, ketika Ayub mengalami penderitaan, temannya berkata bahwa di dalam Ayub 36 ayat 16 berkata, juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Masalah sering mempersiapkan kita untuk meraih kesuksesan dan mewujudkan rancangan Tuhan yang besar atas hidup kita. Rancangan Tuhan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih hebat, yang menuntun kita untuk merdeka, yang menuntun kita untuk hidup dalam kemerdekaan. Ini adalah soal iman. Kita harus bertanya kepada diri sendiri ketika kita menghadapi masalah. Apakah kita akan tetap percaya kepada Tuhan atau kita berpaling? Pertanyaan ini harus sering kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Sama seperti Yusuf bertanya kepada dirinya sendiri tentang pertanyaan ini. Ketika dia mendapatkan visi yang besar dari Tuhan untuk menjadi pemimpin atau orang nomor 2 di Mesir.
Semuanya berjalan selama 40 tahun dalam hidupnya. Perjalanan yang tidak enak. Saudara-saudaranya pernah menjual dia sebagai budak. Pernah membuang dia ke dalam sumur. Dan setelah itu menjual dia sebagai budak. Dia dituduh memperkosa istri Potifar. Dan akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Akan tetapi pada akhirnya Yusuf berakhir di tempat yang Tuhan kehendaki. Dia kemudian menjadi penguasa nomor 2 di Mesir dan menjadi penyelamat atas bangsanya. Yusuf berkata, "Memang kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-reka kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ini tertulis dalam Kejadian 50 ayat 20. Ada orang yang bermaksud menyakiti kamu. Akan tetapi Tuhan merancang yang terbaik. Tuhan lebih besar daripada musuhmu. Tuhan lebih besar daripada pengkritik-pengkritikmu. Tuhan lebih besar daripada orang yang membencimu. Saudara, seorang gembala terkadang harus mematahkan kaki dombanya yang suka berkeliaran dengan maksud untuk melindunginya dari para pemangsa. Terkadang Tuhan harus mematahkan kaki kamu atau kaki saya agar kita terjaga dan tetap aman. Oleh karena Dia begitu mengasihi kita. Saudara, kekecewaan dan jalan memutar seringkali merupakan rencananya dan Dia rancang untuk kebaikan kamu dan juga kebaikan saya, kebaikan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hiduplah oleh iman. Immanuel.